Yang berikutnya tadi banyak tertawa. Tertawa dalam arti tertawa yang sampai bersuara dan tertawa bahagia karena urusan duniawi. Kalau kita bisa tertawa, tersenyum karena kenikmatan ukhrawi, alhamdulillah. Tapi kalau kenikmatan duniawi kita tertawa, kenikmatan ukhrawi tidak ingat sama sekali, maka itu tanda, itulah yang menyebabkan hati kita menjadi semakin jauh kepada Allah. Dan yang terakhir yang menyebabkan hati mati ini adalah mautul qalbi wa amahu. Innama yakunu fi qulubihi minal iman. Hati kita sudah mati, hati kita sudah buta, yang muncul karena keimanan, keyakinan. Iman ini at-tasdiq bil qalbi. Yang paling dasar dari definisi iman. Keyakinan yang mendalam dari dalam hati. Kalau mau sampun kula pancing jenengan, apakah jenengan percaya dhateng Gusti Allah buktine napa? Mboten ngertos. Apakah kita yakin kepada Allah? Ditanya yakin, tapi kalau ditentukan saat ini mati, tidak siap, berarti belum yakin kepada Allah. Kenapa? Kalau Allah menentukan bisa waya-waya mati loh, kok mboten siap dari ikhlas, berarti tingkat keimanan kita masih belum begitu kuat. Ini tanda-tanda hati, penyebab hati yang mati. Dan yang terakhir yang menghidupkan hati kita biar hati kita kuat adalah memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Saya lebih suka menyebut zikir saja, memperbanyak zikir kepada Allah. Karena zikir ini ada dua konsep. Zikir ini ada dua konsep. Zikir bisa bermakna ingat. Kalau ingat berarti itu amalul jinan, pekerjaan yang dilakukan oleh hati kita. Ketika zikir ini bermakna ingat. Tapi bisa juga zikir bermakna menyebut. Sementara ini persepsi kita ketika disebut kata zikir adalah kita menyebut Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah itu zikir. Dengan kalimat astagfirullah itu zikir. Tapi lupa bahwa ketika hati kita ingat kepada Allah meskipun tidak menyebut sepatah kata pun, tapi saat hati ini betul-betul ingat dan bersadar pada Allah, maka saat itulah zikir yang sebenarnya. Hati mulut kita berzikir, menyebut istighfar, menyebut la ilaha illallah, menyebut kalimat subhanallah, tapi hati tidak ingat, maka itu hanya kulit daripada zikir itu sendiri, belum sampai ke zikir sebenarnya. Maka ingat kepada Allah, zikir kepada Allah inilah yang menghidupkan hati kita. Sholat kita kadang menyebabkan hati kita mati. Ketika sholat kita tidak pernah dibarengi dengan zikir, dikira malah dipotong kemauan terus diedan, wah ini sesat ini. Zaman ini kan usulnya video sepotong. Kalau menyebutnya sholat kita menyebabkan hati kita mati, hati sebarnya ini kok silokon ini. Kenapa? Karena sholat kita ya pada saat sholat ini tidak kita paksa untuk ingat kepada Allah. Sholat itu ilal uqubah aqrab, lebih dekat kepada siksaan Allah menurut ulama-ulama yang menjaga hati. Kenapa? Sholatnya mau sekedar gugurni kewajiban. Dia yang gugurni kewajiban, mau kadang sholatnya di alat ancik-ancik. Sholat kita kadang menjadi pijaan kita untuk mencari kenikmatan duniawi. Contohnya apa? Sholat tahajud, sholat duha, rezeki ben lancar. Mergo pengen mobil, mergo pengen rumah. Saat ini saya ingin rezeki saya lancar untuk membangun rumah saya ingin mobil, maka saya sholatnya baca Al-Quran. Maka ibadah seperti ini, maaf, bukan berarti saya menyatakan ibadah seperti ini salah. Ini sudah sangat lebih baik bagi kita daripada kita minta kepada selain Allah. Tapi karena ibadah ini tidak dibarengi dengan kesadaran dan penyandaran hati kepada Allah sepenuhnya, maka ibadah ini seperti kita mempermainkan Allah, ancik-ancik sholat untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Maka sholat seperti itu yang menyebabkan hati kita malah menjadi keras, karena targetnya kubur dunia tadi. Termasuk yang menyebabkan hati menjadi lunak adalah memperbanyak ibadah dan memperbanyak ingat kepada kematian. Eling mati niku saged nglemesni ati.
yang saya ini malah belum nangsa, ojo muni ngono, ojo muni mati, kok malah mandi omongannya diri. Malah kuali, aksiru dikro hadinil ladak banyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan yaitu kematian. Sak wayah-wayah jenengan mati, mungkin jenengan riyen mati ini pulau kentun. Mungkin pulau mati riyen sampai dari panjenengan. Pulau ikhlas menawi pulau mati kentun. Pulau ridho menawi pulau mati sampai dari panjenengan. Sami. Sama bani. Jadi akhirnya mati gitu. Sementara menikah kan kalau aturakan tentang ingat kematian, tentang hati yang mati. Semoga hati kita ditakdirkan menjadi hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Dan sekali lagi kunci dari ibadah kita itu bukan sholat kita, bukan puasa kita, tapi bagaimana hati kita nyambung kepada Allah dalam sholat, bagaimana hati kita nyambung kepada Allah dalam bekerja, bagaimana hati kita nyambung kepada Allah saat buang air. Karena ajaran Rasulullah sebenarnya sangat sederhana kalau kita mau menerapkan dan bisa, itu sudah ajaran yang mengajak kita selalu nyambung kepada Allah. Kalau saya boleh sedikit agak nyolowedi, yang penting itu bukan bismillahnya, yang penting itu bukan alhamdulillahnya, yang penting itu bukan sholatnya. Kontroversi. Yang lebih penting itu apa? Bagaimana koneksitas hati kita ketika kita membaca bismillah. Itu yang lebih penting. Seandainya kita tidak mengucapkan bismillah, tapi hati nyambung kepada Allah, ya Allah, kula jenengan jogo saking gangguan setan, roda badi mlebet jeding, maka saat itu hati kita nyambung kepada Allah. Dan itu insya Allah nilainya lebih bagus daripada kita membaca bismillah tapi hati tidak nyambung kepada Allah. Dan yang paling sempurna, membaca bismillah hati nyambung kepada Allah, sholat hati nyambung kepada Allah, itu paling sempurna. Mungkin kalau gak sama baca bismillah lah wong liberal, gak salah wong kejawen. Kak, saking kawula mungkin niki kemawon nyuwun ngapunten menawi wonten kirangipun. Tetep wonten sesi tanya jawab. Nggih, ora mboten wonten. Baik, kami silakan untuk jamaah yang bertanya, silakan. Buat teman-teman pertanyaan itu ada dua kemungkinan, sangat paham dan yang kedua sangat tidak paham. Tapi mugi-mugi saged ditampi ya. Artinya kita tidak menutup kemungkinan saat ini hari kita mati. Monggo menawi wonten ingkang kalih kula nunggu ya boten nengan sing menen luwih dhisik. Pas ya? Alhamdulillah. Niki sing kula arep-arep. Kalau pas mengajukan persoalan ada pertanyaan, kula arep-arep tidak ada. Dan ternyata tidak ada. Satu hal yang semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa ingat kepada Allah. Dan salah satu yang penting kita jaga adalah selalu ingat kepada saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Karena kita hampir tidak pernah mendoakan tetangga-tetangga kita dengan tulus, hampir tidak pernah. Kita hampir tidak pernah mendoakan orang-orang di sekitar kita dengan tulus. Dulu diri mohon kadang kita sudah tidak oke. Maka mari kita sekedar membaca satu surah Al-Fatihah dengan harapan kita, keluarga dan anak cucu kita, murid-murid kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya, dan dibukakan hatinya untuk bisa menerima ilmu-ilmu yang membuat hati kita dan mereka semua menjadi lebih hidup dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Fatihah kita niatkan
Semoga orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, saudara-saudara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya saudara dan keluarga kita dijauhkan dari wabah, dari bala, dari segala macam mara bahaya, terutama dari wabah corona ini. Dan satu kali Fatihah. Semoga dengan satu kali Fatihah ini semua muslimin muslimah, baik dari kalangan jin atau manusia, semoga senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua tetap menjadi saudara kita di dunia dan di surga Allah nanti. Dengan satu kali Fatihah kita minta kepada Allah, semoga wabah penyakit corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia ini. Semoga kita dijauhkan dari penyakit ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana wa dzurriyyatina wa talamidina wa julasaina wa ashabina wa jama'atina futuhal arifin futuhal arifin futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli al-dhair. Allahumma sallimna wal muslimin. Doa tolak wabah, tangan dibalik. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal mu'minin wa afina wa iyyahum syarra masaibid dunya wa dini wa syarra hadzal wabah. Allahumma kshif warfa' hadzal wabah. Allahumma kshif warfa' hadzal wabah. Allahumma kshif warfa' hadzal wabah la yakshifuhu wa la yarfa'uhu ghairuk. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayyil ladzi la yamut. Allahumma shrif 'anna hadzal wabah. Allahumma shrif 'anna hadzal wabah. Allahumma shrif 'anna hadzal wabah wa qina syarrar rada wa najjina minadh dha'ni wat ta'uni wal bala. Bilutfika ya latif ya khabir ya alim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'syiatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah. Inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah. Inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka al-yumna wal barakah wa na'udzubika minasyu'i wal halakah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Salah satu alasan kenapa ulama-ulama kita melatih kita membuka segala sesuatu, membuka Quran dengan Al-Fatihah, yang paling utama adalah ta'asyian bil Quran, mengikuti teladan dari Al-Quran yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Alasan kedua, Rasulullah menyebutkan Fatihatul Kitab 50 ayat. Surat Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk apapun dibaca, untuk bahkan sebagai ayat ruqyah pun bisa. Dan inti dari surat yang paling agung di Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan semoga kita diberi barokah dari surah Al-Fatihah ini. Hadanallahu wa iyyakum sabila rasyad wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya kepada Ustaz Abdul Wahab SPD. Sampailah kita di ujung acara. Semoga kita dapatkan dari ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau Rasulullah SAW man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan meniti jalan menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menutup acara pada pagi hari ini, perlu kami sampaikan infak yang masuk pada pagi hari ini yaitu sejumlah 900.052 rupiah. 952.000 rupiah. Baiklah, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita bersama-sama berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.